Halo guys, kembali lagi bersama aku Haris Adit di EduTalks, bincang-bincang seputar edukasi. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang toxic positivity. Tapi sebelum lanjut, di EduTalks ini, aku akan berbincang dengan kakak dari pendidikan geografi yang keren banget nih. Halo kak, dengan siapa dari angkatan berapa nih kak? Hai Haris, kenalin gue Rio Wahyu dari angkatan 2021. Oke kak Rio, gimana nih kabarnya kak? Alhamdulillah kabar gue baik banget, terus sehat juga. Nah, Haris sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga dan sehat juga kak. Nah kalau boleh tahu nih kak, kesibukan kak Rio sekarang tuh apa ya? Sekarang gue lagi sibuk organisasi aja sih. Kebetulan gue dual organization juga kan. Terus kayak kuliah juga belum mulai, jadi belum sibuk sama tugas-tugas kuliah. Ya mengisi libur dengan mengerjakan proker lah ya. Nah kalau Haris sendiri gimana kesibukannya? Aku juga ikut organisasi, terus juga lagi menjalankan proker di organisasi sih kak, sama kepanitiaan di organisasi juga. Itu aja sih kak. Oke kak, baik. Kita langsung aja nih bincang-bincang tentang toxic positivity. By the way, menurut aku nih, toxic positivity itu adalah kondisi seseorang untuk selalu berpikir positif dalam suatu keadaan dan membuang pikiran negatif atau negative thinking. Nah, dari pendapat Kak Rio sendiri tentang toxic positivity itu apa ya kak? Kalau menurut gue sama aja sih, karena kan basically toxic positivity itu adalah kondisi di mana seseorang menutup dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif serta menolak segala emosi negatif yang mereka rasakan gitu. Lah, jadi cara untuk mengetahui atau mengidentifikasi orang yang melakukan toxic positivity itu gimana sih kak? Kalau menurut gue, toxic positivity itu ada dua macam ya, ada interpersonal sama intrapersonal. Ini correct me if I'm wrong ya, cuman kayak tau gue itu. Kalau misalnya interpersonal tuh lebih ke dirinya sendiri gitu, dimana yang gue lihat dari teman-teman gue dan lingkungan sekitar gue, orang-orang yang punya toxic positivity interpersonal adalah orang-orang yang pendiam, lalu orang-orang yang gak enakan, lalu orang-orang yang ngerasa mereka tuh nggak punya power di kehidupan sosial di sekitarnya gitu. Lalu ada juga orang-orang yang suka menghindar dari permasalahan yang seharusnya mereka hadapin gitu. Nah, untuk yang intrapersonalnya sendiri itu lebih ke seseorang yang memaksa orang lain untuk berpikiran positif dan menolak emosi-emosi negatif yang mereka rasakan. Yang gue lihat di sekitar gue dan di lingkungan gue, biasanya orang-orang yang toxic positivity ini itu adalah orang-orang yang gak mau kalah gitu. Jadi kayak mereka terus membandingkan masalah orang lain dengan dirinya sendiri. Dia merasa mereka tuh lebih sakit loh, mereka lebih menderita loh gitu. Jadi kayak ibaratnya ada nasib lah gitu, merasa dia tuh yang paling tersakiti, orang lain tuh kayak kami gitu doang, kayak gitu. Biasanya orang-orang kayak gini tuh kalau kita curhat terus mereka balasnya tuh gini biasanya, semangat ya, sabar ya. Terus habis itu setelah mereka memberikan semangat dan memberikan energi positif, mereka langsung meremehkan atau mereka juga membandingkan, lalu mereka juga menyalahkan gitu, kayak jangan nyerah ya, tapi kalau gitu aja nggak bisa sih, padahal itu gampang loh, kayak gitu. Ada juga yang semangat deh lo gitu, lo tuh masih beruntung tahu, banyak orang-orang yang lebih menderita dari lo, kayak gitu. Jadi orang-orang yang nggak mau kalah ini itu orang-orang yang biasanya itu punya toxic positivity intrapersonal. Oke baik ya. Nih dari yang sudah kakak jelaskan nih, kira kenapa sih seseorang atau teman kita sendiri ini melakukan toxic positivity kak? Sebenarnya gue juga kurang tahu ya kalau misalnya memotivasi orang lain untuk melakukan toxic positivity itu apa. Mungkin gue bisa pakai contoh toxic positivity interpersonal yang gue alami kali ya. Soalnya dari gue sendiri pun pernah berada di fase ini. Masa dimana gue melakukan toxic positivity ini adalah masa-masa SMP gue. Jadi saat itu gue tuh mengalami culture shock gitu dari SD ke SMP. Karena SD gue kan pergaulannya sangat sempit ya, karena SD gue dekat dengan rumah dan orang-orang yang teman-teman gue di SD juga teman-teman rumah gue gitu. Jadi kita nggak punya
pergaulan yang luas saat itu. Terus mulai beranjak SMP, di SMP gue udah mulai mengenal circle-circlean, terus ngomong kasar. Lalu SMP gue juga cukup senioritas, jadi kadang suka ada kelas yang suka ngelabrak-ngelabrak gitu loh. Terus di situ juga gue pertama kali mengenal sistem anak-anak famous gitu. Jadi gue tuh ngerasa di lingkungan gue saat itu gue tuh nggak punya power dan terintimidasi sama anak-anak famous ini, dan juga anak-anak yang suka ngomong kasar, anak-anak yang circle-circlean, sedangkan gue kayak nggak punya circle sama sekali, dan gue juga bukan termasuk anak yang famous pada saat itu gitu. Dan mungkin ada beberapa orang yang tahu ya, gue tuh tipe orang yang bukan cowok maskulin gitu. Jadi saat di SMP sendiri gue tuh nggak sadar sebenarnya gue tuh udah jadi korban bully verbal. Pada saat itu bukan hanya teman-teman gue yang ngebully gue secara verbal, tapi guru gue juga ada yang ngebully gue secara verbal gitu. Mereka juga pernah nih mempermalukan gue di depan teman-teman gue. Cuman di saat itu ya gue denger aja, karena ya gue mikirnya oh mereka bercanda gitu. Emang salah gue sih, gue nggak jadi cowok maskulin pada umumnya gitu. Jadi kayak gue lebih ke mengalahkan diri gue sendiri, dan gue menganggap itu semua bercanda gitu. Yang mana karena hal itu gue jadi nggak berani buat marah ataupun ngebalas. Gue juga nggak berani sedih di situ, karena kalaupun gue sedih gue bakal jadi bulan-bulanannya mereka lebih lagi gitu. Jadi ya udah seperti yang gue bilang, gue nggak power di dinamika sosial saat itu. Jadi gue menutup diri dan selalu berpikiran kalau mereka bercanda tanpa gue sadari kalau sebenarnya perlakuan mereka itu merusak mental gue secara perlahan dan secara tidak sadar gitu. Nah, tapi untungnya saat itu gue cuma terjadi di SMP doang nih. Jadi kondisi di mana gue toxic positivity interpersonal ini itu cuma terjadi di SMP, karena teman-teman SMA gue tuh sangat amat baik gitu. Dimana gue kayak di SMA ini gue bisa memupuk kepercayaan diri gue, dan ya sekarang gue bisa dibilang sangat berani untuk mengekspresikan emosi gue. Jadi kalau misalnya gue mau pengen marah ya gue marah, kalau misalnya gue sedih ya gue nangis gitu. Jadi kayak udah gak kayak dulu lagi gitu. Lebih baik kan. Selanjutnya Kak, dengan seseorang teman kita atau diri kita sendiri nih yang melakukan toxic positivity, kira-kira apa sih Kak dampak yang akan didapatkan gitu Kak? Kalau dampaknya itu yang gue lihat dari teman-teman sekitar gue, lingkungan gue, dan diri gue sendiri, itu yang pertama ada mengabaikan bahaya nyata. Jadi toxic positivity ini kan dia memaksa orang lain untuk melihat sisi positif tanpa mengindahkan sisi negatifnya ya. Nah, ada kebanyakan korban dari toxic positivity ini, mereka cenderung menyepelekan situasi. Seperti yang tadi gue bilang, ada cuma bercanda, ya mungkin gue yang salah kali ya, makanya mereka begitu ke gue. Kebanyakan korban-korban ini tuh merasa hal itu tuh baik-baik aja, kayak udah santai aja karena mereka cuma bercanda gitu. Padahal mah secara gak langsung mereka juga mengalami pelecehan, mereka mengalami bullying, mereka juga nggak sadar nih kalau secara tidak langsung mental mereka tuh lagi dirusak gitu. Lalu yang kedua, ada masalah komunikasi. Nah, korban toxic positivity ini juga cenderung sulit berkomunikasi nih. Tidak bisa dipungkiri ya, setiap hubungan sosial tuh pasti ada aja masalahnya. Entah itu tersinggung, berselisih pendapat, bertengkar, dan sebagainya. Nah, korban-korban toxic positivity ini akan cenderung menghindari permasalahannya tadi. Oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan penyelesaian masalah yang kurang. Dan hal ini juga memiliki butterfly effect ke masalah komunikasi. Karena permasalahan sosial biasa dapat diselesaikan dengan mediasi atau diskusi kan ya. Nah, mediasi dan diskusi sendiri itu kan dia membutuhkan komunikasi di dalamnya. Karena korban ini menghindari di mediasi dan berdiskusi, mereka juga menghindari permasalahan sosial. Jadi kemampuan berkomunikasi mereka tuh jadi gak terasa gitu. Jadi mereka tuh jadi sulit untuk berkomunikasi dengan benar gitu. Oke nih Kak, dari dampak yang sudah dijelaskan sama Kakak tadi nih, kira-kira hal apa saja sih Kak yang perlu dilakukan agar terhindar dari toxic positivity? Nah, yang pertama itu coba rasakan dan kelola emosi negatif lo. Kayak emosi negatif ya lo
gue, kita rasakan itu bukan hal yang perlu disimpan atau disangkal. Perasaan dan emosi, baik yang negatif ataupun positif, merupakan hal yang normal banget dirasakan oleh setiap orang. Itu harus digarisbawahi ya, hal yang normal dirasakan oleh setiap orang. Jadi, kalau lo mau meluapkan atau mengungkapkan perasaan lo, itu boleh banget kok, asal masih di tahap yang wajar ya. Jika lo masih di tahap kayak lo belum bisa nih melakukan atau mengungkapkan perasaan lo karena sudah terjebak dalam lingkaran setan si toxic positivity ini, lo bisa mulai untuk bercerita atau mengungkapkan keluh kesah isu-isu lo kepada orang yang lo percaya gitu, dan bisa memahami perasaan lo. Kalau misalnya lo tuh masih di tahap gue belum nyaman nih mau melakukan hal itu, gue masih ada di tahap gue takut untuk cerita ke orang gitu. Nah itu lo boleh banget untuk menuliskan misu-misuhan lo, marah lo, sedih lo ke dalam buku harian atau buku diary, karena itu sangat amat membantu sekali gitu. Terus yang kedua, coba berusaha untuk memahami bukan menghakimi. Jadi perasaan negatif yang lo atau orang lain rasakan itu bisa muncul karena berbagai faktor gitu ya. Mulai dari stres pekerjaan, masalah keluarga, masalah sosial, atau masalah finansial gitu. Sehingga gejala gangguan mental tertentu seperti gangguan mood juga bisa menyebabkan si perasaan negatif yang keluar dari diri lo gitu. Oleh karena itu, coba untuk memahami perasaan lo tersebut dan temukan cara untuk melepaskannya gitu, agar perasaan negatif itu tuh nggak mengendap di diri lo gitu, bisa lo keluarkan dengan cara tertentu gitu. Itu tergantung setiap orang tuh pasti beda-beda ya cara mengeluarkan emosi negatifnya. Ada yang tidur, ada yang makan, ada yang nangis gitu. Jadi nggak apa-apa, keluarin aja semuanya gitu. Terus kalau misalnya ini terjadi di temen deket lo, itu coba biarin aja dia meluapkan emosi yang sedang dia rasakan. Karena setiap orang kan kayak nggak mau dihakimin ya. Kayak lo nggak mau gue hakimin, gue juga nggak mau hakimin. Jadi daripada lo memberikan komentar-komentar yang terkesan judgmental, coba untuk lebih berempati kepada teman-teman yang lagi menghadapi kondisi seperti ini gitu. Lalu yang ketiga itu hindari membanding-bandingkan masalah. Setiap orang memiliki tantangan dan masalah masing-masing kan, karena mereka juga pasti punya tingkat toleransi masalah yang berbeda-beda. Mungkin menurut lo masalah ini nih mudah nih, tapi belum tentu menurut orang lain itu mudah. Bisa aja menurut mereka itu sulit. Begitu juga sebaliknya, hal yang menurut lo sulit belum tentu menurut orang lain tuh sulit juga. Bisa aja mereka mikirnya mudah juga gitu. Nah, alih-alih membandingkan diri sendiri dengan orang lain atau membandingkan orang lain dengan diri sendiri, lebih baik kita berusaha memahami dan menghibur diri sendiri dan orang lain yang memiliki kondisi yang sama, dan agar perasaan mereka tuh kayak kembali pulih gitu. Baik Kak, jadi ini kesimpulan yang bisa aku ambil nih dari Kak Rio. Cara mengidentifikasi atau ciri-ciri orang yang toxic positif itu ada dua. Jadi interpersonal, yaitu orang yang gak punya power atau orang yang gak, bisa juga orang yang gak enakan. Terus juga ada dari intrapersonal, yaitu yang suka membanding-bandingkan. Selanjutnya untuk dampak yang didapatkan dari orang yang melakukan toxic positivity itu adalah kemampuan komunikasi yang kurang, juga penyelesaian masalah yang kurang juga. Terus hal yang perlu dilakukan untuk menghindari toxic positivity itu seperti kalau emosi negatif, kita harus berempati dengan orang yang sedang curhat misalnya gitu. Terus juga jangan menghakimi orang dan juga jangan membandingkan masalah diri sendiri dengan masalah orang lain. Baik Kak, aku mau ucapin terima kasih banyak nih Kak kepada Kak Ria yang udah mau bincang-bincang bareng aku di EduTalks kali ini. Oke, sama-sama Haris. Gue juga mau bilang makasih juga ya udah ngajakin gue nih buat jadi narasumber di EduTalks episode Toxic Positivity ini. Iya, sama-sama Kak. Oke guys, sekian EduTalks episode ini, dan sampai berjumpa di EduTalks yang selanjutnya. Bye.